sekalian, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi dalam sekolah Minggu Tunas Muda. Nah, mengapa kita masih seperti ini, masih online, masih belajar bersama melalui media yang kita tidak bisa bersentuhan? Karena kita tahu bahwa saat ini situasi belum memungkinkan kita sekalian untuk bersama-sama bertemu. Sekalian Bu Eri akan mengingatkan mengapa Bu Eri sekarang bawa masker. Ya, kita harus saling menjaga satu sama lain. Apabila anak-anakku sekalian keluar rumah, jangan lupakan ini satu. Untuk menjaga kesehatan kita supaya kita bisa segera bertemu. Tentunya anak-anakku ingin juga kan segera bertemu untuk belajar secara tatap muka. Bu Eri sangat rindu pada kalian. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Mengucap syukur Tuhan, boleh pagi hari ini Engkau izinkan kami bersama-sama dalam situasi belajar sekolah minggu sekalipun kami belajar secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua adalah rencana yang indah untuk kami. Urapi kami sekalian Tuhan, sehingga Engkau mampukan kami untuk belajar firman-Mu. Biarkanlah kehidupan kami semakin baik di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita kemarin pada minggu lalu sudah belajar tentang bagaimana kita harus meniru satu tokoh. Siapakah dia? Masih ingat? Ya, bagus. Kalian semua masih ingat. Tokoh tersebut bernama Barnabas. Mengapa sih Barnabas kok bisa menjadi tokoh yang luar biasa? Kemarin kita sudah pelajari, Barnabas itu adalah seorang tokoh yang mempunyai satu pemikiran yang luar biasa bijaksananya. Dia tidak pernah mempunyai pemikiran yang negatif ke setiap orang. Nah, dia juga hidup selalu penuh dengan roh. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan, kita diharapkan juga demikian. Anak-anak mau dan mampu ya tentunya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus meniru teladan yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, bagaimana kita harus bekerja sama, bagaimana kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Kita tidak mempunyai rasa ego yang luar biasa menghadapi orang lain. Ini aku, ini kamu, tidak. Tapi ini kita, begitu ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus bisa untuk bersama-sama. Terlebih dalam pelayanan kepada Tuhan. Dalam menghadapi situasi apapun kita harus menyingkirkan aku, tetapi kita harus mengedepankan kita. Ya, itu. Dengan demikian tentunya pelayanan kita akan menjadi berkat buat kita sendiri, terlebih buat orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, kita tentunya sudah tidak sabar untuk belajar firman Tuhan yang akan kita pelajari nantinya. Tetapi tidak akan lebih sip kalau kita tidak menyanyikan satu lagu pujian. Kita akan mulai berkegiatan, tetapi kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu lagu pujian. Oke? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, anak-anak, tadi
kita telah membaca ayat pelajaran hari ini yang telah kita sama-sama baca tadi. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran pada pagi ini, pelajaran 6 tentang mengabarkan Injil dengan tuntas. Nah, mengabarkan Injil dengan tuntas. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Barnabas, minggu ini kita belajar tentang seorang tokoh atau diakon yang bernama Filipus. Nah, siapakah Filipus? Bagaimana karakter dia? Bagaimana seorang Filipus dapat mengabarkan Injil melalui Tuhan Yesus? Nah, yang pertama kita belajar tentang karakter Filipus di dalam ayat Kisah Rasul 6 ayat 5. Filipus adalah seorang yang terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Karakternya yang adil secara konsisten atau terus-menerus. Dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya sungguh-sungguh berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Kemudian Filipus adalah seorang yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Kemampuan untuk menjalankan berdasarkan firman Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan dia dan bersama jemaatnya. Nah, kemudian yang kedua, kepada siapa Filipus mengabarkan Injil? Filipus mengabarkan Injil yang pertama kepada seorang sida-sida Ethiopia. Atas pimpinan Roh Kudus, Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia. Anak-anak tahu siapa sida-sida? Sida-sida Ethiopia adalah penganut ajaran Yahudi, walaupun mereka bukan orang Yahudi. Karena keadaan itulah, para sida-sida tidak diperkenankan untuk masuk ke bait Allah. Mereka tidak boleh beribadah di bait suci. Tetapi dengan gigih, Filipus tetap mengabarkan Injil kepada mereka atau sida-sida itu, sehingga mereka percaya dan mau dibaptiskan. Nah, untuk anak-anak sendiri, arti percaya dan dibaptis itu seperti apa? Percaya artinya dengan sungguh-sungguh menerima hikmat Tuhan untuk dapat mengikut setia kepada Tuhan Yesus. Kalau dibaptiskan mempunyai arti meninggalkan hal-hal yang buruk dan memulai hidup baru untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian selanjutnya yaitu dedikasi apa yang Filipus berikan kepada keluarganya. Filipus mempunyai 4 orang anak perempuan, 4 orang dara. Kepada anaknya Filipus mengajar bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana harus tunduk kepada Tuhan. Sehingga keempat anaknya sangat takut akan Tuhan. Dan ini merupakan bukti keberhasilan Filipus di dalam mendidik anak-anak dan keluarganya. Nah, anak-anak, sekarang kesimpulannya adalah bagaimana sikap kita, sikap sebagai anak-anak Tuhan di dalam memberitakan Injil. Yang pertama, kita harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tekun memberi bimbingan, kemudian siap sedia menjadi pemberita Injil kepada siapapun. Kemudian yang terakhir adalah tuntas melakukan tugas pemberitaan Injil. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita, Burut dan juga anak-anak harus dengan setia memberitakan Injil. Kemudian anak-anak punya komitmen, anak-anak harus dibaptis dan melayani Tuhan Yesus. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian semua yang di rumah. Tugas dari ini adalah anak-anak membaca dan menghafal Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ingat anak-anak? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Anak-anak bisa membaca dan juga menghafal. Saya tunggu, Ibu Ruth tunggu, Ibu Eri tunggu di dalam minggu depan. Anak-anak mengumpulkan, mungkin bisa melalui video, bisa dikirimkan kepada Bu Ruth atau Ibu Eri. Itu ya anak-anak. Nah, kita akhiri pelajaran pada hari ini, pada minggu pagi ini, kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk
kasih setiamu kepada kami semua di sini Tuhan, baik melalui hamba-Mu dan juga anak-anak yang di rumah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena senantiasa penyertaan-Mu kepada kami semua di sini. Walaupun kami senantiasa beribadah secara online, tetapi kami yakin Tuhan ada untuk kami, Tuhan hadir untuk kami semua di sini. Pada pagi ini Tuhan, kami boleh belajar tentang seorang Filipus yang menjadi teladan kepada keluarga untuk pemberitaan Injil kepada siapapun. Kepada Filipus Tuhan, kami boleh belajar tentang sosok yang sangat Tuhan kami rindukan, yaitu memberitakan Injil kepada siapapun. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkegiatan pada pagi ini atas kemuliaan Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.